Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar rahimakumullah. Marilah senantiasa kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan ini mempunyai banyak kejadian bersejarah yang tidak akan terlupakan oleh umat Islam. Di antaranya adalah peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Mekah. Lalu juga pada bulan ini ayat tentang perintah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Ahzab ayat 56 pada tahun kedua Hijriah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan demikian bulan Sya'ban disebut dengan bulan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada bulan ini juga ada malam spesial yang di pertengahan di bulan Sya'ban yang mulia ini, yang akrab kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar rahimakumullah. Bila kita membuka literatur seputar nisfu Sya'ban, maka keutamaan yang banyak ditemukan terletak pada malam nisfu Sya'ban, bukan pada hari nisfu Sya'bannya. Bahkan bisa saja sudah banyak di antara kita yang telah familiar dengan janji dan ganjaran yang akan didapatkan ketika menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berzikir, bersolawat, berdoa dan membaca Al-Quran. Namun pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa hadis, pendapat dan kebiasaan ulama-ulama salaf dalam mengoptimalkan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Hibban mengenai keutamaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadis tersebut berbunyi, yatlu'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin.
Allah akan muncul ke makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni nisfu Sya'ban. Kemudian akan mengampuni seluruh dosa makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang mengadu domba. Coba kita perhatikan hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya tidak mengampuni dua jenis manusia yang menyekutukannya dan yang sering mengadu domba antar sesama. Hal ini merupakan konsistensi Allah Subhanahu wa taala yang pernah berfirman dalam kitabnya dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila disekutukan atau syirik dengan Tuhan yang lain, dan akan mengampuni apa saja selain perbuatan syirik itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Selain perbuatan syirik itu, Allah akan memberikan ampunannya, tentu dengan syarat bila orang tersebut meminta ampunan dengan memperbanyak bacaan istighfar, zikir, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka bagi pelaku dosanya, bila melihat keumuman hadis ini, tidak perlu khawatir untuk tidak diampuni dosanya. Sebanyak apapun dosanya, bila sungguh-sungguh bertobat dan memohon ampunannya, pasti dia akan mewujudkan permohonan tersebut. Makanya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa yang lebih banyak dibandingkan jumlah bulu kambing suku Kalb. Bulu kambing di sini pada dasarnya bersifat majaz, artinya dosa yang tidak terhitung akan mendapatkan peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim yang berlumur dosa tidak perlu pesimis dan putus asa untuk memperoleh rahmatnya berupa dihapuskan dosa-dosanya. Malam nisfu Sya'ban yang akan terjadi kurang lebih adalah esok malam, menjadi momen yang tepat untuk memohon agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar rahimakumullah. Keistimewaan semacam ini menjadi kekhasan daripada bulan Sya'ban. Makanya seorang ulama salaf bernama Atha bin Yasar mengatakan bahwa tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar ketimbang malam nisfu Sya'ban. Artinya derajat malam nisfu Sya'ban berada tepat di bawah malam Lailatul Qadar. Dapat dibayangkan kiranya bagaimana kemuliaan malam nisfu Sya'ban ketika dinilai posisinya berada setelah malam Lailatul Qadar. Hal ini karena ampunan Allah yang diberikan dengan sangat mudah dan gampang, bahkan tidak ada batasan jumlah dosa sebagaimana dalam riwayat di atas. Imam Syafi'i pun turut mengomentari kemuliaan bulan Sya'ban, yakni khususnya adalah malam nisfu Sya'ban. Kata beliau, ada 5 malam di mana sebuah doa berpeluang besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 5 malam tersebut adalah malam pertengahan bulan Sya'ban yang akan terjadi besok malam. Dengan kata lain, ulama salaf generasi sebelum Imam Syafi'i sudah mempunyai kebiasaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa kalangan tabi'in di negeri Syam memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan bermujahadah dan memperbanyak ibadah, sehingga banyak orang meniru aktivitas tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Kautsar rahimakumullah, dengan demikian marilah kita ingatkan dan mengajak keluarga dan sanak pemilih untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan berbagai amalan-amalan ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga kita mengamalkan daripada ayat Al-Qur'an dalam rangka mengajak untuk kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kisah surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Sangat disayangkan bila sampai melewati malam yang penuh berkah ini dengan tanpa memperbanyak pundi-pundi pahala kita. Seyogyanya kita menjadikan nisfu Sya'ban sebagai titik tolak untuk memulai hidup baru agar lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Pada malam nisfu Sya'ban kita memohon agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi harinya kita menjadi layaknya seorang bayi yang baru lahir yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Dalam bermunajat pada malam nisfu Sya'ban kita bertekad untuk memperbaiki dan meminimalisir dosa-dosa, sebab sudah pasti kita tidak akan bisa terhindar dari dosa. Namun setidaknya setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, kita sudah memantapkan hati untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, yang lebih serius lagi dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha walau bisyikki tamrin. Inna amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Wa ayyuhal mu'minun min jinnati wa insih faqala qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.